Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, jumpa lagi ya dengan Ustazah Alfi di pelajaran PLH. Jangan lupa baca basmalah sebelum mulai belajar ya. Disiapkan dulu buku dan juga alat tulisnya. Anak-anak, saat ini lingkungan seringkali terlihat kurang bersih dan tidak terawat. Beberapa kawasan lingkungannya mengalami pencemaran, misalnya lingkungan yang penuh sampah, air sungai sudah tidak bersih lagi, atau udara di jalanan yang kotor dan berdebu. Nah, untuk itu anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Keadaan lingkungan yang kotor dan rusak menandakan terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah masuknya zat asing dan berbahaya ke dalam suatu benda. Pencemaran lingkungan berarti masuknya zat asing dan berbahaya ke dalam lingkungan. Pencemaran ada 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pencemaran air. Air merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Air banyak kita gunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari keperluan rumah tangga, seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Air juga digunakan untuk pengairan sawah, untuk produksi di pabrik, dan keperluan lainnya. Jadi, peran air begitu penting ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Air yang kita gunakan haruslah air yang bersih. Kita harus minum air yang bersih. Mandi juga harus dengan air yang bersih. Air yang kotor tidak digunakan untuk minum, memasak, atau mandi. Jika air kotor yang digunakan, maka akan berbahaya bagi tubuh kita. Pencemaran air adalah masuknya zat asing dan berbahaya ke dalam air. Zat asing tersebut juga dapat mengubah warna dan bau air. Pencemaran air dapat terjadi di wilayah perairan seperti sungai, danau, pantai, atau laut. Tentu saja, air yang telah tercemar menjadi air yang kotor dan berbahaya. Air yang telah tercemar, maka warna dan baunya berubah. Anak-anak, pernahkah kamu melihat air sungai yang kotor, berbusa, dan berbau tidak sedap? Nah, disinilah telah terjadi pencemaran air. Air sungai tersebut tentu tidak bisa digunakan. Pencemaran juga dapat terjadi pada air tanah. Air tanah merupakan sumber air untuk keperluan kita sehari-hari. Air tanah yang telah tercemar tidak bisa digunakan lagi untuk berbagai keperluan. Sampah adalah segala sesuatu yang dibuang karena sudah tidak dapat dipakai. Setiap waktu, kita menghasilkan sampah dari berbagai kegiatan kita. Jika sampah dibuang sembarangan, maka akan mengakibatkan pencemaran. Misalnya, sampah yang dibuang ke sungai akan menyebabkan terjadinya pencemaran air sungai. Sampah yang dibuang ke sungai mengandung kotoran, bahkan bibit penyakit. Sampah tersebut menyebabkan air sungai berubah warna dan baunya. Tandanya, air sungai tersebut telah tercemar oleh sampah. Limbah adalah bahan sisa dari suatu kegiatan produksi. Limbah sisa berbentuk padat atau cair. Ada limbah rumah tangga dan limbah industri. Limbah rumah tangga berarti sisa kotoran dari kegiatan rumah tangga. Misalnya, kotoran manusia, air sabun cuci, dan sabun mandi. Limbah rumah tangga mengalir ke selokan, sehingga air selokan pun menjadi kotor dan berbau tidak sedap. Limbah industri dihasilkan dari kegiatan di pabrik. Limbah sisa produksi di pabrik mengandung zat kimia. Limbah ini tidak boleh dibuang sembarangan atau dibuang ke sungai. Beberapa pabrik yang nakal membuang limbahnya ke sungai. Hal ini menyebabkan air sungai tercemar oleh zat-zat yang berbahaya. Limbah industri mengakibatkan air sungai kotor dan menyebabkan hewan sungai mati. Pestisida biasanya digunakan oleh petani untuk memberantas hama yang menyerang tanaman mereka. Namun, pestisida mengandung bahan-bahan kimia yang akhirnya bisa menyebabkan pencemaran air. Mengingat pentingnya air untuk keperluan kita,
maka sudah seharusnya kita menjaga agar air yang digunakan selalu bersih. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya pencemaran air. Cara yang harus dilakukan untuk mencegah pencemaran air adalah yang pertama, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai atau ke saluran air. Yang kedua, mengurangi penggunaan deterjen atau sabun berbahan kimia. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida. Yang keempat, senantiasa membersihkan sungai dan saluran air. Dan yang kelima, perbanyak menanam pohon di lingkungan sekitar. Yang kedua, pencemaran udara. Udara sangat diperlukan makhluk hidup untuk bernafas. Saat bernafas, kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen dapat dihasilkan dari proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Itulah mengapa jika kita berada di bawah pohon yang rindang, udara terasa sejuk karena oksigen yang dihasilkan pohon tersebut. Namun, bagaimana pendapatmu jika kita sedang berada di jalan raya yang ramai oleh kendaraan? Bagaimana ya udara yang terasa oleh kita? Ya, biasanya udara di jalan raya tidaklah sejuk, tetapi begitu panas dan tidak segar. Jalan raya penuh dengan asap kendaraan bermotor yang mengganggu pernafasan kita. Keadaan seperti inilah yang menandakan telah terjadinya pencemaran udara. Udara yang seharusnya bersih menjadi kotor. Penyebab utama pencemaran udara adalah asap, seperti asap kendaraan, asap dari pabrik, asap kebakaran hutan, asap rokok, dan asap pembakaran sampah. Kendaraan bermotor yang sedang dipakai akan menghasilkan asap. Asap ini mengandung gas karbon monoksida yang merupakan gas berbahaya bagi tubuh jika terhirup. Kondisi jalan raya yang penuh kendaraan bermotor menyebabkan pencemaran udara. Udara menjadi kotor dan berbahaya bagi kesehatan. Pabrik yang melakukan kegiatan produksi melalui pembakaran akan menghasilkan asap pabrik. Asap yang muncul dari cerobong pabrik ini akan mengotori udara di sekitarnya. Udara pun menjadi tercemar dan tidak sehat lagi untuk dihirup. Kejadian kebakaran hutan beberapa kali terjadi di hutan Sumatera dan hutan Kalimantan. Kebakaran hutan akan menimbulkan asap kebakaran yang mengandung zat-zat karbon berbahaya. Asap ini dapat terbawa ke sekitar pemukiman penduduk. Keadaan ini membuat udara tercemar dan mengakibatkan sesak nafas hingga kematian bagi manusia apabila menghirup asap ini. Rokok mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Jika ada perokok di sekitar kita, maka akan menimbulkan asap rokok yang baunya tidak sedap dan membuat dada sesak sehingga mengganggu pernafasan. Udara di sekitar menjadi tercemar oleh asap rokok ini. Asap rokok akan berbahaya jika terhirup, baik oleh perokoknya maupun oleh orang di sekitarnya. Mungkin kita pernah melihat beberapa orang membuang sampah dengan cara membakar sampah tersebut. Pembakaran sampah akan menghasilkan asap pembakaran yang mengandung zat-zat berbahaya. Asap pembakaran ini menjadi penyebab terjadinya pencemaran udara di lingkungan sekitarnya. Cara yang harus dilakukan untuk mencegah pencemaran udara adalah yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sepeda atau berjalan kaki apabila jarak yang ditempuh dekat. Yang kedua, mengurangi asap pabrik, misalnya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membakar sampah di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu menghentikan kebakaran hutan yang menimbulkan asap dan dapat mengganggu kesehatan. Selain itu, tidak melakukan pembakaran hutan secara liar dan menghilangkan kebiasaan merokok karena merokok itu tidak sehat baik bagi perokoknya maupun yang menghirup asap rokoknya. Nah, anak-anak, sekian dulu ya penjelasan dari Ustazah Alfi. Apabila kurang jelas, boleh dibaca lagi buku paketnya atau diulangi lagi menonton video ini.
Untuk tugasnya sudah tertera di layar ya. Apabila ada pertanyaan, boleh bertanya di nomornya Ustazah Alfi. Sekian, Bu Alfi akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.